Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali saya boleh berjumpa kepada Bapak Ibu Saudara, maksud saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kami percaya bahwa Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita dan semangat yang baru. Karena Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya rindu untuk membagikan berkat buat saudara dan saya, yaitu berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Saudara, ayat ini segitu populer bagi setiap orang percaya, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh merindukan hidup dalam kasih. Saya akan bacakan buat saudara dan saya bagaimana ayat ini menjadi dasar renungan saudara dan saya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, yang ayat 38 berbunyi, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau kita berangkat dari ayat yang terakhir bahwa kasih itu ternyata hukum yang paling utama, hukum yang terutama, karena seluruh hukum yang berasal dari kitab para nabi dan dari Taurat itu berdasarkan ada di dalam hukum kasih. Artinya tergantung dari kasih itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika saudara tahu bagaimana saudara melakukan sesuatu untuk orang lain sebagai perintah Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan sebagai perintah Tuhan tanpa kasih, maka itu berarti saudara dan saya perlu melakukan hukum Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, dan mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kasih bagi kita sebagai orang Kristen adalah hukum utama dalam menjalani hidup kita berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama kita. Apa dan bagaimana kasih itu, saudara? Pertama, saya akan bagikan buat saudara bahwa kasih menjadi hukum utama karena kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi, kasih itu berasal dari Allah. Bahkan Allah itu sendiri dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan buat saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Begitu luar biasa ayat ini. Jadi kalau saudara tidak mengasihi sebagai hukum yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya, entah itu kepada Tuhan atau kepada sama, maka saudara tidak mengenal Allah. Apapun saudara dan saya perbuat, sesuatu yang mungkin bermanfaat menurut kita sebagai manusia, bagi manusia yang lain atau juga bagi Allah, kita punya pikiran bahwa itu bermanfaat, kita sudah berjasa dan melakukan semua yang dapat kita kerjakan. Tapi Tuhan katakan, kalau kita tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sudah, ini perlu kita renungkan. Jadi bukan sekedar kasih itu membagi-bagi sesuatu menjadi berkat dengan tanda petik, tetapi kasih yang sesungguhnya Tuhan mau ajarkan melalui Injil, melalui berita yang agung dari Alkitab, saudara. Di sana dikatakan kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Jadi orang bisa hidup yang sejati kalau kita orang itu hidup dalam kasih. Dan ketika Yesus turun 2000 tahun yang lalu, dia mencurahkan kasihnya. Allah itu mencurahkan kasihnya melalui dia ketika dia mati di atas kayu salib. Karena dengan demikian dia memberikan semua yang dia berikan untuk manusia supaya kita bisa mengalami kasih itu karena kita diselamatkan. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar secara mendalam sesungguhnya kasih itu. Jangan kita sekedar bagaimana melakukan firman Tuhan yang seolah-olah hukum Allah, tetapi sesungguhnya kita tidak hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu yang pertama, kenapa Allah menyatakan bahwa kasih itu menjadi hukum yang utama dan yang terutama, entah itu diarahkan kepada Allah itu sendiri maupun kepada manusia, karena Allah itu sendiri adalah kasih.
Jadi hidup Allah adalah hidup dalam kasih. Siapa yang dikasihi sebelum dia menciptakan ciptaannya, yaitu manusia yang dikasih itu. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Itu Allah mengasihi anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi Bapaknya sebagai Bapa yang dikasihinya. Jadi Allah sendiri hakikatnya adalah kasih, karena dia sudah saling mengasihi dalam pribadi Allah yang Tritunggal itu. Saudara-saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara mempunyai hidup seperti saudara melakukan yang luar biasa kepada manusia dan memperoleh manfaat dari apa yang saudara kerjakan, saudara, tapi kalau saudara dan saya tidak hidup dalam kasih, maka saudara tidak berguna di hadapan Allah. Saudara, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan ketiga. Bagaimana Paulus diberi karunia Tuhan, diberi hikmat dan diberi ilham Roh Kudus untuk menjelaskan apa itu kasih, saudara. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 13 yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, ini berbicara bagaimana karunia roh. Kekuatan manusia itu adalah kalau dia diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, sehingga orang itu bisa tertarik kepada apa yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya walaupun itu terjadi dalam hidup saudara, saudara tidak mempunyai kasih adalah sia-sia. Apa artinya saudara? Yaitu ketika kita bisa berkata-kata semua bahasa manusia, artinya kita bisa ngomong dengan orang banyak melalui bahasa-bahasa orang, bahasa malaikat sekalipun. Tetapi kalau kita tidak mengasihi orang itu, kemampuan kita tidak ada gunanya, saudara. Kita tidak dianggap oleh Tuhan. Itu bagaikan gong yang berkumandang, hanya tidak mempunyai nada karena tidak mempunyai makna. Saudara, yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, membagi berkat firman melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui kesaksian, tetapi saudara tidak mengasihi, saya tidak mengasihi orang itu. Karena kita mempunyai motif lain ketika kita bisa membagikan sesuatu, bahwa kita lebih dari orang lain, kita merasa berjasa, karena kemampuan itulah yang mengukur diri kita di hadapan Allah, maka itu dikatakan Tuhan sia-sia. Sebab kasih sesungguhnya bukan berkorelasi sepenuhnya dengan kemampuan kita. Kasih adalah berbicara bagaimana karakter hidup sebagai orang percaya yang sudah diubahkan hidupnya karena Kristus telah mati dan bangkit, dan hidup seperti Kristus hidup. Itu adalah kasih. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan sebetulnya ciri kasih yang Tuhan ajarkan melalui 1 Korintus pasal 13 melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi sebelum masuk ke sana saya akan beri garis besar bagaimana sesungguhnya perbedaan antara karunia roh dan kasih sebagai buah roh. Kalau karunia roh adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya supaya berdampak, supaya orang bisa tertarik. Misalnya mukjizat, karunia iman, karunia berbahasa roh, dan karunia membedakan roh. Dengan kuasa itu orang akan tertarik. Tetapi bagi orang yang diberi karunia roh, dia tidak hidup dalam kasih, maka hidupnya adalah sia-sia. Sebab di dalam ayat ketiga dari pasal 1 Korintus pasal 13 dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, apa yang ada padaku ada pada seseorang, siapapun dia sebagai orang Kristen, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar sampai mati sekalipun, menjadi seorang martir, tapi menurut kemauannya dia, bahwa dia merasa bahwa dia melakukan firman Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara harus membedakan bagaimana orang melakukan sesuatu untuk orang lain dan untuk Tuhan, yang merasa bahwa apa yang dikerjakan itu berfaedah. Tetapi sesungguhnya karena orang itu tanpa kasih, maka percuma saja mereka melakukan segala sesuatu itu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat, saudara ditegaskan di sana. Mari saya akan bacakan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kasih yang sejati menurut firman Tuhan. Saudara-saudara, kasih itu di dalam 1 Korintus yang pertama, yang keempat, 1 Korintus 13 ayat yang 4 demikian bunyinya. Kasih itu adalah sabar.
Jadi bagaimanapun saudara mempunyai karunia roh, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap spektakuler dan berdampak kepada orang lain, tetapi saudara tidak bisa sabar. Saya tidak bisa menjadi orang yang sabar. Makanya tidak ada gunanya apa yang kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih itulah yang menjadi ukuran saudara dan saya di hadapan Tuhan, bahwa saudara menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Yang pertama adalah sabar. Sabarlah terhadap penderitaan, sabarlah terhadap caci maki, sabarlah terhadap segala sesuatu yang saudara dianggap tidak bermanfaat di hadapan Tuhan ataupun tidak berguna di hadapan manusia. Tapi kalau saudara sabar, tidak membalas, dan saudara bisa mengendalikan diri, tidak tergoda dengan cobaan, tidak tergoda dengan godaan, apapun itu yang datang kepada saudara, saudara tetap sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara tetap memberkati orang yang melakukan segala sesuatu yang jahat buat saudara. Maka saudara adalah orang sabar. Disitulah saudara menjalani hidup dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu tidak hanya sabar, tapi juga kasih itu murah hati, saudara. Kasih itu murah hati. Jadi hatinya yang sudah diubah menjadi hati yang pemurah. Makanya sebetulnya doa orang benar, doa orang yang murah hati, doa orang yang benar itu bukan karena doanya yang benar, bukan karena perbuatannya, tetapi karena sifat hatinya sudah menjadi orang yang peduli, orang yang suka memberi, orang yang selalu berbelas kasih, orang yang selalu iba. Itu sudah melekat di dalam natur hidupnya sebagai orang yang mengikut Tuhan seperti Kristus. Maka itu sesungguhnya kasih yang dianggap hukum yang utama dan hukum yang pertama bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Saudara, itu yang kedua. Jadi orang yang menjalani hidup dalam kasih itu adalah orang yang murah hati. Yang ketiga, dari kasih ini Paulus menyatakan tidak cemburu, artinya tidak iri, saudara. Kalau saudara dan saya mempunyai sifat iri terhadap orang yang sebetulnya bukan hak saudara, dia diberkati lebih dari saudara, dia diberi kemampuan lebih dari saudara, saudara katakan jangan iri, saudara. Jangan iri, karena itu haknya dia. Saudara, ketika Tuhan mengatakan jangan iri, bukan berarti saudara tidak perlu memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi saudara mengirikan segala sesuatu yang bukan hak saudara dan saya. Bagi saudara dan saya tidak hidup dalam kasih. Biarlah jadilah seperti apa yang saudara beri oleh Tuhan. Karena itu mengucap syukur apa yang saudara dapatkan dari Tuhan. Mengucap syukur orang yang ada di dalam kasih, karena dia tidak cemburu dan dia menerima apa yang Tuhan berikan sebagaimana berkatnya bagi setiap pribadi, berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kasih karunia. Yang ketiga. Yang keempat, saudara, kalau saudara dalam kehidupan ini hidup dalam kasih, maka saudara tidak memegahkan diri. Saudara, orang gampang bermegah ketika dia diberkati, dia merasa mempunyai lebih dari orang lain, entah itu kemampuan, entah itu harta, entah itu kedudukan. Biasanya orang cenderung, karena manusia itu dibentuk secara naluriah, secara alamiah, dia merasa ingin lebih baik dari orang lain. Ukurannya adalah kemampuan, harga diri, jabatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, kalau saudara dan saya memegahkan diri, apalagi hanya memegahkan diri akan sesuatu yang akan hilang seperti kekayaan dan sebagainya, itu tidak ada gunanya. Tuhan mengatakan jangan memegahkan diri, biarlah engkau bermegah karena Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara mau memegahkan, biarlah engkau memegahkan Tuhan, pemberi segala berkat dan kehidupan, daripada saudara memegahkan diri karena segala sesuatu yang saudara miliki, karena saudara beralih orientasi saudara kepada berkat bukan kepada Tuhan. Jangan memegahkan diri. Apa yang kita banggakan tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Saudara, prestasi kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya, karena semua juga berasal dari Tuhan untuk Tuhan, dan itu bisa kita bagikan untuk orang lain karena Tuhan mengasihi kita supaya kita mengasihi orang. Yang terakhir, kasih itu tidak sombong. Orang yang sombong adalah orang yang membanggakan dirinya. Orang yang merasa dirinya itu lebih penting dari semua, termasuk daripada Tuhan. Kadang-kadang orang yang mengatakan aku gak butuh Tuhan, gak perlu berdoa, gak perlu meminta, merasa bahwa dirinya bisa melakukan segala sesuatu. Padahal Tuhan mengatakan tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 5 hal 1, 2, 3, 4, 5 yang Tuhan nyatakan apakah kasih dan bagaimana Tuhan mengasihi. Sebab kasih tidak diukur
oleh apa yang kita lakukan, tapi kasih adalah perubahan sikap di dalam hati, pikiran dan perasaan kita yang kita wujudkan dalam sikap tindak tanduk yang benar. Yang pertama orang sabar, yang kedua orang yang murah hati, yang ketiga orang yang tidak cemburu, tidak iri, yang keempat adalah orang yang tidak memegahkan diri, dan yang terakhir orang yang tidak sombong. Itu dari serangkaian daripada kasih yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus, yang masih banyak kriteria lagi yang dalam kesempatan yang lain kita akan sama-sama bagikan. Biarlah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti diri sendiri, dan kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap budimu, adalah seperti apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat pertama sampai 4 dan seterusnya. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya, jadilah orang yang hidup dalam kasih. Karena orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.